surat dimaksud telah disampaikan untuk dilakukan segera pemeriksaan terhadap saudari Nikita Mirzani dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap saya. Banyak yang bertanya apakah Rasman sudah damai, termasuk penyidik nanya ke saya. Bang, bukannya sudah damai? Siapa yang bilang damai? Adapun kaitan dengan saya dan dia, urusan saya mau bertemu, saya ulangi lagi. Itu ada hal yang berbeda. Saya ingin mencari titik temu dari, ya ingat ya, dari isruhnya. Kisah drama perseteruan antara Rasman Arif Nasution dan Nikita Mirzani memang sempat luput dari perhatian. Namun, siapa sangka kobaran api pertikaian masih menyala terang di relung hati keduanya. Hal itu terbukti lewat aksi Rasman Arif Nasution yang menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat 14 Maret 2025 kemarin guna mempertanyakan sudah sejauh mana proses laporan dugaan penganiayaan yang ia layangkan terhadap Nikita. Dan kala ditemui pasca kunjungan selesai, Rasman pun membagikan informasi cukup mengejutkan. Ya, Rasman mengungkapkan jika laporannya sebentar lagi akan naik lidik. Sontak saja, sebuah tanda tanya pun lahir tentang seperti apa nasib Nikita ke depannya. Sontak saja, sebuah tanda tanya pun lahir tentang seperti apa nasib Nikita ke depannya, mengingat dirinya kini sudah ditahan atas laporan Reza Gladys. Lantas, seperti apa penjelasan praktisi hukum terkait nasib Nikita yang kini terbelenggu dua kemelut hukum yang berbeda? Serta bagaimanakah pula penjelasan Rasman terkait kelanjutan laporannya? Dan tadi saya sudah bertemu dan berbicara juga dengan Pak Kapolres, sudah chattingan, ketemu juga tadi, kalian lihat, confirm bahwa setelah pemeriksaan dia naik sidik. Karena kalau tidak naik sidik, saya akan teriak lagi. Teriak dalam pengertian saya akan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya ini tidak boleh lagi terlalu lama. Karena sudah berjalan 2 bulan lebih. Karena dia 2 kali dipanggil tidak datang, maka gelar memerintahkan periksa dia dulu. Meskipun hasil gelarnya itu sudah mengarah kepada naik sidik. Dan saya tidak mau kalimat-kalimat nanti-nanti, maka saya tanya tadi, ada Bu Ade ya, bahwa confirm. Kalau nggak confirm, wah ini berarti ada permainan. Pasti saya akan lawan. Kalau ada subjek hukum yang tiba-tiba paralel menjalani 2 proses pidana secara bersamaan. Misalnya si X satu disangkakan pencurian, yang satu disangkakan penganiayaan. Nah, nanti mana yang lebih dahulu putusan sidangnya berkekuatan hukum tetap, itu yang akan dieksekusi jalannya hukumannya. Nah, ketika yang satunya paralel itu belum selesai disidangkan atau belum berkekuatan hukum tetap, dia tetap akan menjalani sidang. Ada yang pernah menjalani sampai 3 proses hukum, upaya proses pidana. Di satu tempat dia jadi tersangka utama 1-2, yang ketiga dia jadi turut serta. Nah, di situ dilihat proses hukumnya yang berkekuatan hukum tetap mana, itu yang akan dijalani duluan. Nah, setelah selesai, barulah dia akan menjalani putusan yang berikutnya. Adapun laporan NM terhadap saya dan Bu Ade dan lain-lain, semuanya kita pandang secara equal. Kami pun tidak mau diistimewakan. Silakan. Kalau kami dilaporkan, kami taat hukum. Nah, kita kooperatif. Tapi dia yang tidak kooperatif. 2 kali dipanggil tidak datang, digelar, perintah gelar. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi lari. Orang memang dia di sana.
Sudah jatuh tertimpa tangga pula, ungkapan itulah yang agaknya mampu menjelaskan apa yang kini datang menyapa Nikita. Dikala dirinya harus terduduk lesu di balik jeruji besi akibat laporan Reza Gladys, Nikita harus pula memikirkan kelanjutan dari laporan Rasman Arief Nasution. Namun menariknya, belakangan Rasman seperti memberikan asa jika dirinya siap mengesampingkan permasalahan antara mereka dan membantu Nikita demi mengungkap bersama polemik dugaan sindikat mafia skincare yang semakin bergulir liar. Apalagi, Rasman bukanlah orang yang jauh dari sosok-sosok pemain yang kini terlibat huru-hara. Mengingat 5 orang mantan kliennya ikut terseret kisruh itu. Dr. Oki Pratama salah satunya. Lantas mungkinkah turun tangannya Rasman dalam membantu Nikita dapat menjadi angin segar bagi kans perdamaian mereka? Banyak yang bertanya apakah Rasman sudah damai, termasuk penyidik nanya ke saya. Bang, bukannya sudah damai, siapa yang bilang damai? Adapun kaitan dengan saya dan dia, urusan saya mau bertemu, saya ulangi lagi. Itu ada hal yang berbeda. Saya ingin mencari titik temu dari, ya ingat ya, dari kisruhnya. Titik temu bukan berdamai, titik temu untuk mencari mata rantai, benang merah, siapa berbuat apa, itulah yang ditindak dalam kisruh dunia skincare saat ini. Poin pentingnya sekali lagi agar Oki diperiksa. Dr. Oki Pratama diperiksa. Karena sudah berseliweran informasi tentang dia. Bahkan ada juga Daviena yang disitu menyebut-nyebut angka 15M. Betul atau tidak, itu urusan cyber Polda Metro Jaya untuk mencari aspek kriminalnya di dalam. Beliau tuh orang baik. Beliau orang nggak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Ya, jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Dan ini buktinya. Tadi malam juga Dr. Oki menyampaikan kepada saya, Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani? Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh. Nggak seneng huru-hara, nggak seneng ribut. Apalagi mau meres-meres orang. Orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh lah, jauh. Ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki berada di tempat yang salah saat ini. Karena pemahaman hukum saya, kalau disebut jembatan, maka penghubung itu siapa yang menyuruh sehingga terjadi hubungan, siapa yang mendorong agar menjadi penghubung, siapa yang menjadikan dirinya sebagai penghubung, itu dalam konteks pikiran saya diduga turut melakukan perbuatan kejahatan itu. Itu yang saya pahami. Barangkali kalau pikiran kita bisa 551 ayat 1 ke 1. Tapi dalam konteks yang mana, itu yang kami gambarkan. Maka saya melihat begitu kisruhnya sekarang. Rike Diah Pitaloka bicara, benar kan? Anggota DPR RI yang lain bicara. Doktif bicara. Ya, Sheila Saukia bicara, pengacara Sheila Saukia bicara. Semua bicara, BPOM bicara. Sekarang saya ingin tahu, siapa yang diberi kewenangan oleh negara? Ya, state organ. BPOM, ya Anda bertindak. Pertanyaannya, rame-rame di mana-mana, maka saya bilang, BPOM harusnya panggil seluruhnya, turunkan tim audit investigatif secara komprehensif tentang seluruh klinik kecantikan, terutama yang sedang berseteru sekarang. Ada apa ini sehingga muncul persoalan yang segini? Ya, saya harus sampaikan bahwa dugaan kami banyak mafia skincare di Republik ini. Banyak sekali yang saat ini masih beredar bahan-bahan skincare yang berbahaya kepada masyarakat. Dan ini harus tegas dari pihak pemerintah, terutama dari BPOM, untuk segera menarik izin yang mereka pernah keluarkan. Ternyata mereka menyalahgunakan. Yang kedua, mungkin ada skincare yang beredar tapi tanpa izin. Ya, kalau ada mafia, saya rasa memang pemerintah harus tegas. Karena udah pasti pengamplaman pajak, udah pasti tindak pidana pencucian uang, itu pasti
beredar. Makanya saya juga minta supaya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 9 tentang perlindungan konsumen itu segera dilaksanakan oleh anggota DPR. Dan kemarin sudah beberapa masukan dan itu diterima. Mudah-mudahan dalam panja nanti DPR RI, terutama Komisi 6 bisa segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sementara itu, Rasman Arif Nasution sendiri telah mulai merealisasikan janjinya untuk memberi bantuan pada Nikita. Buktinya, beberapa hari yang lalu, Rasman sempat hadir berkunjung. Namun sayang, dalam kesempatan itu, Rasman belum berhasil berhadapan langsung dengan Nikita. Dan pada hari Senin 17 Maret 2025 mendatang, Rasman dan timnya pun berjanji akan kembali datang berkunjung. Menariknya, di hari itu pula Nikita Mirzani tengah merayakan hari jadinya. Lantas, seperti apa pesan Rasman untuk Nikita Mirzani sebelum menjenguknya pada hari Senin? Serta bagaimanakah pula penjelasan tim Rasman terkait sistem kunjungan yang akan mereka upayakan itu? Tentang hari Senin, ya ada memang rencana mau ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk berdasarkan kedatangan Pak Rasman pada hari kemarin, kan gitu. Karena memang dari Nikita Mirzani sendiri kan tidak menutup diri untuk Pak Rasman mendatangi dia dan ada kolaborasi yang bisa dimainkan, kan begitu. Nah, tapi itu pun nanti kami akan follow up kepada penyidik gitu. Apakah penyidik bisa melakukan bond? Nah, jadi sistemnya itu kalau kita mau bertemu dengan tahanan melalui penyidik, maka penyidik harus melakukan bond. Bond itu meminta pelaku kepada tahti untuk dihadirkan. Biasanya itu dibuat keterangan tambahan. Jadi harus di-matchingkan jadwalnya. Nanti kami akan koordinasi lah dengan penyidik. Kapan Nikita Mirzani akan diperiksa kembali, di situ kami akan hadir. Mudah-mudahan NM bisa berkomunikasi dengan saya. Demi terangnya peristiwa hukum, saya memberitahu nanti kepada Nikita, ini ada ruang yang saya tahu tentang masalah yang menimpa kamu, coba kamu gunakan jalur ini. Kira-kira begitu. Pertama gini ya, kami ini saya pikir adalah orang-orang yang profesional lawyer. Tidak ada kebencian pribadi, kan gitu. Jadi kalau seandainya ya faktanya memang begitu ya, hari Senin itu hari ulang tahunnya Nikita Mirzani, ya mungkin di sini kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Ya mudah-mudahan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan begitu. Jangan nyenggol-nyenggol orang, jangan memaki-maki, dan yang paling penting jangan menghina orang gitu. Artinya pribadi atau kualitas dirinya semoga menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Karena memang umur semakin tua, harusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Rasman nampak turut meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan para penyidik terkait kasus yang menimpa sang klien, yakni Fadel Al-Fajar Bajide. Dan pada kunjungan tersebut, Rasman pun berhasil mengorek dua informasi penting. Pertama, terkait penangguhan penahanan yang diajukan keluarga Fadel, yang mana upaya itu ternyata sia-sia lantaran pihak kepolisian tidak mengabulkannya. Selain itu, Rasman pun berhasil menguak informasi jika kasus ini akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan alias P21 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Akan mengupayakan sebelum Lebaran kasus atau berkas dari saudara Fadel Al-Fajar Bajide dilimpahkan ke penyidik, ke kejaksaan. Tentu dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu confirm. Karena saya mengatakan jangan terlalu lama lagi, supaya cerita ini tidak berkembang di mana-mana dan bias kemana-mana. Jadi Kanit mengatakan, Bang, kami akan maksimalkan sebelum Lebaran berkas sudah dikirim. Semoga semoga JPU, jaksa pemeriksa di sana tidak terlalu lama.
memeriksa berkas ini supaya bisa P21 tahap 2, permohonan penangguhan yang kami ajukan. Begitu Pak ya? Dan meskipun kami tahu ini sulit untuk dikabulkan, karena jurisprudensinya pun susah kita mencarinya, belum ketemu kayaknya. Jadi tadi saya tanya lagi, bagaimana dengan permohonan penangguhan? Dijawab confirm, Pak Kapolres, Kasat, dan pimpinan menolak penangguhan dimaksud. Jadi mereka mengatakan penangguhan tidak dikabulkan, mereka akan concern pada pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.